untuk mengangkat suaranya ketika bertakbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar. Nah, gitu. Agar makmumnya itu tahu ternyata sang imam sudah memulai sholatnya. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi jelas bahwasanya seorang imam harus mengangkat suaranya ketika memimpin ibadah sholat. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana kalau suaranya Pak Imam itu kecil? Entahkah itu sakit atau halangan-halangan lainnya. Baik, kata pengarang kitab, fa in kana al-imamu dha'ifas sauti li maradin aw ghairihi famada. Apabila imamnya itu lemah suaranya dikarenakan dia sakit atau hal-hal yang semisalnya, bagaimana, apa yang harus dia lakukan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya juga Fathul Bari, kata beliau, fa in kana dha'ifas sauti li maradin aw ghairihi fas-sunnatu ay yajhara al-mu'addinu aw ghairuhu minal ma'mumin jahran yasma'un nasu kama kana yaf'alu Abu Bakar As-Siddiq bi hadaratihi wa hadha mimma la khilafa fihi. Kata ulama kita Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, kalau sang imam itu lemah suaranya, sangat cakdina sarana, karena tua dudu mikodong, biasa di kampung-kampung yang jadi imam itu yang paling tua. Kalau di kampung saya di Mantain seperti itu. Kalau datang itu putih semua rambutnya, kecil suaranya. Nah, kalau dia kecil suaranya dikarenakan ada sebab-sebab yang menghalanginya atau gara-gara sakit, kesulus sarana misalnya, maka dianjurkan untuk makmun, entahkah itu si muadzin atau selainnya, untuk menyambung agar jamaah mendengarnya, seperti itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pada permasalahan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Makanya kalau kita lihat televisi di Masjidil Haram ketika Allahu Akbar langsung di belakang Allahu Akbar, kan gitu. Ya, ada penyambungnya dari jamaah untuk memperdengarkan kepada jamaah yang lainnya. Nah, ini yang dilakukan, dan ini adalah sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bisa dipahami? Bisa? Kalau bisa kita lanjut lagi. Baik. Sekarang persoalannya jamaah sekalian, kata pengarang kitab, hukmut tablighi wara'al imami li ghairi hajatin. Apa hukum tabligh? Tabligh itu menyampaikan di belakang imam, maksudnya tadi itu lafaz takbirnya, menyambung takbirnya imam, menyebarkannya kepada jamaah. Tapi permasalahannya tanpa ada hajat. Kalau ada hajat seperti tadi suaranya Pak Imam cak didudui, itu tidak ada masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang persoalannya jamaah sekalian adalah bagaimana kalau tidak ada hajat? Suara Pak Imam kencang, tapi ada yang begitunya, ada penyampainya. Itu bagaimana hukum menyampaikannya seperti itu? Nah, kata para ulama, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah kama fil fatawa. Itu adalah perkara yang tidak pernah ada di dalam ajaran agama kita. Maka itu dua kemungkinan. Entahkah dia adalah orang yang tidak tutup hajat, bagaimana tadi? Boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau tidak ada hajat, jangan dilakukan, karena itu tidak ada di dalam agama kita. Sisi pendalilannya di mana jamaah? Kata pengarang kitab, li'anna Bilalan radhiyallahu ta'ala anhu lam yakum yuballighu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wala ghairihi. Karena Bilal kana khairan la sabaquhu, dan juga Bilal tidak pernah melakukan hal tersebut di belakang para khulafa, para khalifah, di belakang Abu Bakar tidak pernah.
di belakang Umar tidak pernah, di belakang Utsman tidak, di belakang Ali juga tidak. Seandainya hal itu baik, maka tentulah Bilal itu sudah melakukannya. Karena sebagaimana dalam hadits, Bilal itu Masya Allah sangat perhatian dengan sunnah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, aku mendengar terompamu di surga. Karena amalan yang dia kerjakan. Nah, ini persoalannya adalah Bilal tidak pernah melakukan hal tersebut. Sehingga kalau Bilal saja tidak pernah melakukannya, masa kita mau melakukannya, kan begitu. Jadi tidak ada jamaah ya, tanpa ada uzur. Beda kalau ada uzur. Kalau ada uzur seperti tadi suara Pak Imam kecil, dalam keadaan sakit atau dia sudah tua renta, maka boleh karena itu ada kebutuhan. Nah, kalau tidak ada kebutuhan, jangan dilakukan. Baik. Beliau juga mengatakan dalam tempat yang lain di Majmu'ul Fatawa jilid ke-22 halaman, tanpa ada kebutuhan, fahiya bid'atun ghairu mustahabbatin bittifaqil a'immah. Itu adalah ajaran baru yang tidak ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut kesepakatan para imam. Jadi cara makmumnya ini, kata pengarang kitab, ayyukabbira ba'da imamihi wa la yukabbira qablahu. Yang namanya makmum, maka dia bertakbir dengan takbiratul ihram. Bagaimana kalau seseorang itu tidak bisa mengucapkan takbiratul ihram? Seperti orang akhras. Apa itu orang akhras? Orang bisu. Bisu maka sama kasarnya apa ya? Usaha pasti bisa kita menanggungnya. Allah juga mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai kemampuan kalian. Nah, ini masalahnya bisu jamaah. Nah, ini apa-apa yang kakak menjelik bak jari dah. Jadi, Masya Allah agama kita seperti itu. Kita tidak bisa. Baik, sekarang mumpung kita membahas yang namanya takbir-takbir ini, atau nanti saja ya. Iya, bahas saja sekarang ya. Kata para ulama, kaifan nutqu bihadhil kalimah. Bagaimana cara kita mengucapkan kalimat ini? Kalimat apa itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naam. Pada perkara ini jamaah sekalian, kata para ulama, annal amra fi hada wasi'un. Pada perkara ini sangat luas dan bukan hanya takbiratul ihram, takbir-takbir yang lainnya. Jadi masalahnya begini, kadang kan ada imam, kalau dia takbirnya misalnya dari berdiri ke sujud itu panjang. Tapi kalau duduk di antara dua sujud pendek. Allahu Akbar. Tapi kalau mau sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar. Bangkit naik, panjang-panjang tuh, Allahu Akbar, gitu kan. Jadi biasanya jamaah itu tahu kalau imamnya bodoh-bodoh cara nak takbir berarti rakaat terakhir ini. Allahu Akbar. Ini bagaimana ini? Apakah harus sama panjangnya? Kalau naik begitu, begini sama semua panjangnya atau perlu dibedakan? Bisa dipahami pertanyaannya? Jadi biasa kan kalau salat itu Allahu Akbar. Pendek. Allahu Akbar. Pendek atau panjang? Beda dengan sebelumnya? Beda. Ini apakah harus sama
Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau memang perlu kita bedakan? Bisa dipahami? Iya. Kata para ulama, pada perkara ini itu luas. Artinya kalau memang butuh untuk dibedakan, tidak ada masalah. Hanya saja kata beliau, wa ahammu syai'in huwa ittiba'us sunnati. Perkara paling pentingnya adalah bagaimana kita mencocoki sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu tidak pernah diriwayatkan dia membeda-bedakan panjang pendeknya takbir. Ini Pak Imam ini. Makanya anak pernah sholat di Masjid Al-Qomar namanya, pas di kota Solo itu, persis semuanya. Saya kaget. Allahu Akbar. Ini Pak Imam kok lama sekali takbir. Karena sama, disamakan semua. Mau dia berdirinya, mau dia rukunya, mau dia sujudnya, mau dia bangun dari sujud, semuanya pas samanya. Nah ini, Nabi tidak pernah diriwayatkan dari Nabi itu membedakan panjang pendeknya takbir. Nah, tapi di sini ada keluasan. Bisa dipahami? Erkin bedakai kuletonji, tiakin bedakai pasingkan malabui kuletonji. Hanya saja kira paling bajikna sangkamai. Kenapa? Karena Nabi seperti itu caranya. Mengerti? Kerja mengerti je gini? Tojeng ki. Baik. Jadi paling bagusnya mencocoki ittiba dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bersamaan dengan itu kata pengarang kitab, ma'a husulil faidati fi kaunil ma'mumi yuhdiru qalbahu hatta ya'rifa adadar rakaat. Juga kalau makmum begitu Pak Imamnya pasti konsentrasi. Karena lipu salam pun nanti anak konsentrasi. Ya rakaat siapa mintu? Kan kalau dipendekkan ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau imamnya pendek berarti rakaat kedua atau rakaat keempat dia. Mana lagu-lagu ya langsung makin penting. Kan kamu aja. Tapi kalau sama semua panjangnya pasti makmum itu konsentrasi. Kapan tena konsentrasi pasti tak beleng-beleng ulunna. Bisa dipahami jemaah? Ya tapi ikat atau menerima ngamal ke kiri ya. Ini dia pembahasan tentang takbiratul ihram. Nah, kemudian kita berpindah kepada pembahasan yang berikutnya adalah raf'ul yadain wa kaifiyatuhu. Mengangkat tangan dan tata cara mengangkat tangannya. Jadi tadi ucapan Allah Akbarnya sudah selesai kita bahas. Sekarang adalah mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram ini. Baik. Kata pengarang kitab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbiri. Terkadang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengangkat tangannya bersamaan dengan ucapan takbirnya. Jadi persoalannya di sini mungkin kapan tangan itu mulai kita angkat. Kata pengarang kitab, Nabi itu dulu mengangkat tangannya bersamaan dengan takbirnya. Allahu Akbar bersamaan. Allahu Akbar kami gitu. Dalilnya apa? Dalilnya ini diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi shalah." Kucini kinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasungkai sambayanna dengan takbir. Farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alaha hadhu atau hadhu wa mankibaihi. Kemudian Nabi mengangkat tangannya hingga sejajar dengan mangkib. Apa nih? Salanggang apa? Salanggang nih cocok nih. Jadi Nabi Allahu Akbar bertakbir sambil mengangkat tangannya sejajar dengan mangkibnya, pundak, salanggang. Iya. Ini begini. Jadi boleh bagi kita bertakbir sambil mengangkat tangan bersamaan. Yang kedua jamaah sekalian,
kata pengarang kitab, wa taratan qablahu. Terkadang juga Nabi dulu itu sebelum takbirnya. Sebelum takbirnya. Jadi beliau itu mengangkat dulu tangannya baru bertakbir. Kalau tadi pas bersamaan. Kalau sekarang adalah mengangkat dulu tangannya baru Allahu Akbar. Diangkat dulu tangannya. Bisa dipahami ini? Baik. Dalilnya adalah sama dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbara." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, riolo Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam punna amentengi ero sambayang napa angka kilimanna sejajar dengan salangganna summa. Ini yang belajar bahasa Arab angkat tangan dulu. Mau ditanya. Disumpu. Apa faedahnya dari summa? Summa. Apa? Summa itu istimrar namanya. Ini summa. Summa itu mengandung kata tertib. Ini dulu baru ini. Summa. Kemudian. Makanya diterjemahkan kadang diartikan kemudian. Jadi riolo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun namentengi as-sambayang na angka kilimanna summa nampak at-takbir. Berarti kira riolo mengangkat tangannya. Dalilnya sahih. Diriwayatkan Imam Muslim sahih. Jadi Nabi dulu kadang mengangkat tangannya dulu baru mengucap Allahu Akbar. Berarti ruami. Sampai bersamaan ngangkat sambil nalafatkan inak bita. Anne na angka kira limana nampak takbiri. Sekarang yang ketiga. Wa taratan ba'dahu. Tapi terkadang Nabi bertakbir dulu baru ngangkat tangannya. Baik, apa dalilnya? Dalilnya dari Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu taala anhu, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udhunayhi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riolo punna bertakbir ki. Nah ini bertakbir kira nasabu punna bertakbir ki berarti Allahu Akbar. Nah angka kilimanna sampai sejajar dengan daun telinganya. Ini hendaknya mengamalkan ketiganya ketika sholat. Punna sampai luhur ki bersama ki Allahu Akbar. Sampai ngasar ki sing Allahu Akbar. Sampai maghrib ki Allahu Akbar. Teramalkan semua sunnahnya. Kamu menjubajina, pernah belajar ki diamalkan apa? Menghidupkan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa dipahami pembahasan kita? Bisa jamaah? Bisa. Lanjut. Bagaimana posisinya? Nah, kata pengarang kitab. Kita mengangkat tangan adalah mamdudatul asabi'. Ini painting yang asinna jari-jariyah. La yafruj fi tabihi wa la yudammihi. Hadits ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam halaman 199. Nah, jadi haditsnya ada dua di sini. Hadits yang pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah, kata beliau, dahulu Nabi riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia sudah masuk di dalam salat, dia mengangkat tangannya muddan. Begini apa namanya ini? Kemudian dalam riwayatnya Imam Al-Hakim, kata beliau, riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punna minta mi'ir as-sambayang, dia mengucapkan hal seperti ini. Dia berisyarat, memberi farj, memberi ruang di sini. Walam yudammihi, dan juga beliau tidak begini. Nah itu dipraktikkan langsung oleh Abu Amir dengan tangannya sendiri. Nah, dan beliau mengatakan seperti inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat punna iroki as-sambayang. Kan tadi itu cuma dijelaskan
apakah dia begini atau begini? Ternyata ada juga begini kadang. Ini kita bahas. Kata pengarang kitab. Insyaallah kulli. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Zadil Ma'ad. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 149. Karena ini beberapa paragraf yang menasihkan. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad beliau mengatakan, riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengangkat tangannya bersamaan dengan takbiratul ihram seperti yang kita bahas tadi. Mamdudatul asabi', ditegakkan jari-jarinya mustaqbilan bihal kiblah, dalam keadaan menghadap kiblat. Berarti bagaimana harusnya? Begini